Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan dunia kita ini, kita sering diberikan oleh Allah berupa musibah, berupa ujian, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah itu mencintai seorang hamba, niscaya Allah akan menguji hamba tersebut. Mungkin akan diberikan sesuatu yang bertentangan dengan jiwa mereka, mungkin akan diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Idza maridal 'abdu al-mu'minu amarallahu ta'ala al-malaikata an iktubu li 'abdi ahsana ma kana ya'malu fis sihhati war rakha." Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Idza maridal 'abdul mu'min," jika sakit seorang hamba mukmin, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amarallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan al-malaikata, malaikat, aniktubu, supaya mereka para malaikat tadi itu menulis li abdi, untuk hamba tersebut, ahsana, yang paling bagus, makana ya'malu, apa-apa yang pernah dilaksanakan oleh hamba tersebut, fis sihhati war rakha, di dalam sehatnya dan di dalam kelapangannya tersebut. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Idza maridul abdul mu'minu wal amatul mu'minatu ba'athallahu ta'ala ilaihi arba'atan minal malaikati qablal maradi." Jika ada seorang mukmin, seorang hamba mukmin yang sakit, atau seorang budak perempuan mukminah yang dia dalam keadaan sakit, ba'athallahu ta'ala ilaihi, Allah akan mengutus kepadanya arba'atan minal malaikati, 4 kelompok dari malaikat qoblal maradi, sebelum hamba tersebut sakit, sebelum terjadinya sakit tersebut. Faya'murullahu ta'ala ahadahum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan salah satu dari 4 malaikat tadi, ayyakhudha quwwatahu, untuk mengambil kekuatan hamba tersebut. Fayakhudhuha, maka malaikat tadi itu mengambil kekuatan badan hamba tersebut, bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah ta'ala. Fayad'afu, maka niscaya hamba tersebut akan lemah. Wa ya'muru tsaniya, Allah memerintahkan malaikat yang kedua, ayyakhudha ladzatat ta'ami min famihi, Allah memerintahkan untuk malaikat tadi itu mengambil ladzatat ta'am, nikmatnya makanan, min famihi, dari mulut hamba tersebut, sehingga rasanya pahit semuanya itu makanan, meskipun makanan nikmat. Wa ya'muru tsalitsa, Allah memerintahkan malaikat yang ketiga, ayyakhudha nura wajhihi, untuk mengambil cahaya wajah hamba tersebut. Fayakunu, maka akan menjadi itu hamba tersebut wajahnya musfarral wajhi, kekuning-kuningan atau pucat pasi dari wajah hamba tersebut. Wa ya'muru rabi'ah, Allah memerintahkan malaikat yang keempat, ayyakhudha, untuk mengambil jami'a dzunubihi, seluruh dosa-dosanya hamba mukmin tersebut atau budak mukminah tersebut. Fayakunu tahiran, maka akan menjadi hamba tersebut suci, anil dzunub, dari dosa-dosa. Faida, maka jika aradallahu ayyashfiyahu, Allah sudah menentukan untuk menyembuhkan hamba tersebut, ya'murullahu ta'ala, Allah memerintahkan al-malaka, para malaikat, memerintahkan satu malaikat, alladzi akhadha quwwatahu, yang malaikat tadi yang pertama yang mengambil kekuatan hamba tersebut, ayat fa'aha ilaih, untuk mengembalikan kekuatan hamba tersebut.
Wa ya'murul malaka alladzi akhadha laddatat ta'am, dan Allah memerintahkan malaikat yang mengambil nikmat makanan dari mulut hamba tersebut ayat fa'aha ilaih, untuk mengembalikan lagi rasa nikmat yang berada di mulut hamba tersebut. Wa ya'murul malaka alladzi akhadha nura wajhihi, dan Allah memerintahkan malaikat yang mengambil cahaya wajah hamba tersebut bi ayat fa'ahu ilaih, untuk supaya mengembalikan cahaya wajah tersebut sehingga tidak pucat pasi lagi. Wala ya'murullahu ta'ala al-malaka alladzi akhadha dhunubahu ayat fa'aha ilaih, tetapi Allah tidak memerintahkan malaikat yang keempat yang sebelum sakit Allah memerintahkan untuk mengambil dosanya, tapi ketika sakit Allah tidak memerintahkan malaikat tersebut untuk mengembalikan dosa hamba tersebut. Maka ketika itu fayakhirul malaku, malaikat yang keempat ini yang diperintahkan untuk ngambil dosa. Kalau teman-temannya yang tiga tadi itu ngambil mengembalikan, ngambil mengembalikan, tapi yang keempat setelah ngambil dosa tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan dosa tersebut. Fayakhirul malaku lahu ta'ala sajidan, maka malaikat yang keempat tadi itu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, maka malaikat tadi itu mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, kunna arba'ata amlakin minal malaikati fi amrik, kami ini ada 4 kelompok yang engkau perintahkan ya Allah. Fa amartahum bi ayyusallimu ma akhadhu minhu, maka engkau memerintahkan 3 malaikat temanku ini untuk mengembalikan apa-apa yang telah diambil dari sang hamba tersebut. Falima lam ta'murni bi an adfa'a ilaihi ma akhadtu minadz dzunub, maka kenapa ya Allah engkau tidak memerintahkan aku, katanya malaikat yang keempat, bi an adfa'a ilaihi, untuk aku mengembalikan kepada hamba tersebut ma akhadtu minadz dzunub, apa-apa yang aku ambil dari hamba tersebut dosa-dosanya. Kenapa tidak seperti yang lainnya ya Allah, setelah mereka mengambil, misalnya mengambil dari kekuatannya dikembalikan lagi, tapi kenapa dosanya tidak engkau perintahkan supaya aku mengembalikan dosa hamba tersebut? Maka Allah menyatakan fayaqulu rabbu jalla jalaluh, maka ketika itu berfirman Allah yang maha agung, yang maha besar, la yuhsinu min karami, kalau aku memerintahkan untuk mengembalikan dari dosa-dosa hamba tersebut yang telah engkau ambil, maka itu tidak cocok, itu tidak pantas dengan yang namanya kemuliaanku, dengan yang namanya kedermawananku, katanya Allah Subhanahu wa taala. An amuraka, aku memerintahkan kepada kamu, antarudda dzunubahu, engkau mengembalikan dosa-dosanya, ba'da, setelah ba'da ma ad'abtu nafsahu, setelah aku memberatkan, menyakitkan hamba tersebut, fil maradi, dalam keadaan sakit. Fayaqulul malaku, maka ketika itu malaikat berkata, ya Rabbi, ya Allah, ayu syai'in asna'u biha, kalau aku tidak mengembalikan dosa-dosa hamba ini, lalu apa yang aku perbuat dengan dosa-dosa hamba tersebut yang telah aku ambil ini ya Allah? Fayaqulu lahu rabbu azza wa jalla, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, idhab wa atraha fil bahr, pergilah engkau dan letakkan dosa-dosa tadi itu di tengah lautan. Allah menyatakan seperti itu. Fayadhabul malaku wa yatrahuha fil bahr, maka ketika itu malaikat tadi itu pergi ke tengah lautan, kemudian meletakkan dosa-dosa hamba tersebut di tengah lautan. Wa yakhluqullahu ta'ala min tilka dzunubi timsahan fil bahr, maka Allah menciptakan dari dosa-dosa hamba tersebut yang telah diletakkan di tengah lautan tadi itu, Allah menciptakan timsahan, Allah menciptakan buaya, diletakkan di tengah lautan tadi itu. Walau irtahala ilal akhirati, dan andai saja hamba tersebut tidak sembuh, hamba tersebut sakit, berangkat menuju akhirat, artinya meninggal dunia, wafat dari sakitnya tadi itu, yakhruju minad dunya, niscaya dia akan keluar dari dunia tahiran, dalam keadaan suci, minadz dzunubi, dari dosa-dosa yang dia laksanakan. Sehingga
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat beliau menjenguk seorang hamba mukmin, sahabatnya yang ketika itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan demam. Sahabat tadi itu menyatakan, ya Rasulullah, aku ini sudah demam selama 1 hari ya Rasulullah. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, huma yaumin wa lailatin kafaratu sanatin. Demam, sakit panas yang engkau jalani meskipun cuma 1 malam, 1 hari 1 malam tadi itu Nabi menyatakan kafaratu sanatin, itu sebagai penebus dari dosa-dosa selama 1 tahun yang pernah engkau laksanakan. Maka seorang mukmin apapun mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara gambaran zahir tidak sesuai dengan hawa nafsunya, mungkin diberikan sakit, mungkin diberikan kerepotan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilainya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwasannya apabila seseorang sudah ditentukan akan masuk surganya Allah, berada di surganya Allah, tingkat yang tinggi di surganya Allah, tetapi amal perbuatannya tidak mampu untuk mengangkat dia masuk surganya Allah pada kedudukan yang tinggi, amal perbuatannya tidak sampai kepada hal tersebut, maka disebutkan bahwasannya Allah akan menyulitkan hamba tersebut ketika akan wafat. Mungkin diberikan sakit yang amat sakit, mungkin diberikan sesuatu yang mungkin dia ini merasa terrepotkan dengan sesuatu yang sakit tersebut, tujuannya untuk mengangkat derajatnya hamba tersebut sehingga masuk surganya Allah sesuai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan satu musibah yang kita mampu untuk menahan musibah tersebut. Amin ya rabbal alamin.